Silakan masuk. Baik, selamat pagi dok. Kondisi di sini ada keluarga pasien Mama Rina. Mereka akan konsultasi terkait kondisi Mama Rina hari ini. Baik, terima kasih Nurse Dewi. Boleh segera dipersilakan untuk masuk ya. Baik, akan saya silakan. Terima Terima kasih. kasih. Selamat keluarga Mama Rina. Pagi. Baik, bisa ikut saya ke dalam ruangan ya. Masuk. Selamat pagi untuk ada pihak keluarga dari Manarina. Ya, boleh silakan duduk. Baik, jadi pada pagi hari ini saya memberikan suatu informasi yang sangat penting mengenai kondisi Manarina. Jadi setelah melakukan pemeriksaan tubuh pada Manarina, kami telah menemukan hasil yang sayangnya sesuai dengan diagnosa kami. Dok, apakah dokter benar-benar yakin bahwa Rina mengidap kanker? Sayangnya hasil pemeriksaan kami telah membuktikan bahwa Manarina mengidap kanker perut stadium 2. Apakah benar dok? Benar dok? Ya ampun. Dok, tapi tolong jangan kasih tahu Rina tentang kabar ini ya. Karena dia anaknya mudah stres. Takutnya setelah mengetahui kabar ini, penyakitnya malah tambah parah dok. Tolong ya dok. Iya dok, betul. Kami mohon dengan sangat. Karena mau bagaimanapun Rina tetap keluarga tersayang kami. Kami ingin dia tetap bisa tersenyum dan juga sembuh dengan perlahan tanpa mendengar kabar yang sangat mengejutkan ini. Ya dok, kami juga yang lebih mengetahui bagaimana dia bisa menerima berita buruk ini. Ibu dan kakak dari Manarina, saya tahu betul bahwa kalian sangat khawatir dengan kondisi Manarina, yang mana memang nantinya beliau yang akan memiliki kemungkinan terburuk bila mendengar berita ini. Tetapi dari pengalaman saya yang serupa mengenai kondisi seperti ini, justru lebih baik bila Rina tetap diberitahu tentang kondisinya saat ini, karena Rina tetap merupakan seseorang yang masih memiliki hak untuk membuat keputusan. Dan apabila Rina diberitahu, saya rasa justru Rina akan merasa kecewa karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini juga menyangkut soal hak dan martabatnya sebagai seorang manusia yang mana masih memiliki keputusan atas dirinya sendiri, dan juga dia mengambil jelas atas konsekuensi dari keputusan yang telah dia ambil. Tapi dok, kami tetap saja khawatir bagaimana jika kondisinya semakin memburuk dok. Ibu, saya tahu betul terhadap kekhawatiran yang dirasakan ibu alami sebagai seorang ibu yang sangat peduli dan menyayangi anaknya. Tetapi, bila saya berada di posisi ibu, saya juga akan memikirkan kembali perasaan dan keinginan anak saya. Jadi, mungkin setelah kita konsultasi ini, ibu dan kakak dari Manarina bisa membicarakan kembali terkait dengan hal ini. Dan bila masih ada keraguan ataupun kekhawatiran, ibu dan kakak bisa segera menanyakannya secara langsung kepada saya atau bisa melalui nomor telepon saya. Saya akan berusaha untuk membantu mengingatkan keraguan dan juga kekhawatiran ibu dan kakak. Baiklah dok, kalau begitu nanti kita akan mencoba mencari tahu bagaimana keputusan Rina. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih ya dok. Rina. Ini sebenarnya Rina terkena kanker perut stadium 2. Gimana ini ayah? Aku lebih peduli dengan kondisi kenapa hari sehari. Apa mungkin aku terlalu sibuk ya sampai Ya, nggak
berusaha sama diri sendiri juga. Kita kan nggak bisa prediksi apa yang terjadi, jadi ya yang penting kita tahu Rina maunya apa biar kita bisa kasih jawaban ke dokter. Ini aku bawain buat kalian. Makasih tante. Iya, sama-sama. Ya. Rena, gimana kemarin katanya kamu lomba ya? Gimana hasilnya? Oh iya tante, alhamdulillah aku dapat juara favorit dari lomba kemarin. Makasih aku udah nanya, tapi untungnya aku udah lumayan lebih enakan sih walaupun masih ada ini. Oh iya Bun, jadi gimana hasil pemeriksaan Karina? Apakah sudah ada hasil yang pasti? Sabar deh, ini juga lagi dicek sama dokter. Ih, iya deh ayah. Aku kan juga khawatir sama Karina. Aku mau biar Karina cepet sembuh dan kita berlima cepet segera ke rumah nenek pada akhir tahun. Hei, cuma berlima, tante nggak diajak. Bener-bener ya Rena ya? Nanti tante potong nih uang jajannya. Tante bisa aja kan. Tapi semoga hasil aku nanti itu nggak separah itu ya. Amin. Tapi Bun, aku tuh kayak takut gitu Bun, kalau hasil aku tuh kayak buruk gitu karena nggak tahu kenapa. Aku ada firasat kalau hasil itu nggak sesuai harapan. Nggak apa-apa. Kamu kan anak yang gede, udah gede nih. Apa tantangan apa aja juga bisa lewat kok. Semangat ya. Udah kamu fokus sama pemulihan aja. Makasih ya. Kamu harus fokus aja, semangat. Semoga beneran baik-baik aja deh nanti hasilnya. Takut banget. Tenang, percaya diri. Kak, semoga kakak memang gak kenapa-napa dan bisa cepat sembuh ya. Amin ya Allah, semoga gitu beneran ya. Jadi, apakah Bapak dan Ibu yakin untuk menyampaikan berita ini kepada anak Bapak dan Ibu? Sejujurnya dok, kami masih ragu, tapi kami udah gak punya pilihan lain lagi. Karena anak kami, Rina, tetap ingin melihat hasil pemeriksaannya dok, dan bagaimana kondisi jelasnya. Iya dok. Baik, saya paham akan kekhawatiran Bapak dan Ibu. Dan saya juga menghargai keputusan Bapak dan Ibu dalam memperbolehkan saya menyampaikan hasil pemeriksaan Rina kepada Rina sendiri. Terima kasih karena telah mempertimbangkan saran saya dan menerimanya. Baik, jadi untuk hasilnya ini akan saya beritahukan pada Rina pada sore hari ini ya. Bapak dan Ibu juga diperbolehkan untuk turut mendampingi Rina selama mendengar kabar buruk ini karena saya yakin Bapak dan Ibu merupakan dua orang yang sangat berharga bagi Rina yang mampu untuk menenangkan Rina. Beberapa saat ini. Selamat sore. Sore. Baik, sebelumnya perkenalkan ini rekan saya Bu Alisha, seorang psikolog yang akan membantu Bapak, Ibu, dan Rina selama proses pemulihan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya psikolog Alisha. Salam kenal. Salam kenal Bu. Nona Rina, hasil tes pemeriksaan kami menunjukkan bahwa Anda mengalami kanker. Jadi saya sama ini sakit karena kena kanker dok. Ya ampun, ya tapi makasih ya dokter udah mau jujur ngasih tahu ke saya aslinya saya sakit apa. Tapi kayak benar-benar pengen berusaha biar bisa sembuh beneran, bisa nggak ya dok? Saya tahu dan saya paham bahwa Mbak Rina mungkin terkejut atau kaget dengan karena mendengar berita ini. Tetapi kami akan mengusahakan yang terbaik untuk menangani dan juga mengobati penyakit Mbak Rina ini. Maaf ya Rin, kami takut kalau kamu tahu soal ini. Takutnya kamu terpukul juga. Justru aku harus tahu Bun, karena aku harus tahu hasil aslinya pemeriksaan aku tuh gimana. Aku butuh kejujuran dan dukungan Bunda sama Ayah. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan juga Mbak Rara. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah mau hadir pada sesi konseling hari ini dengan saya, psikolog Alisha. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut terkait kondisi Rina yang dengan lebih terbuka ya, supaya kita bisa mengetahui dan menentukan langkah apa yang harus diambil guna melakukan pendampingan dan menemani
Mbak Rina ini udah sembuh ya? Selamat siang Bu Alicia. Sebenarnya kami masih bingung harus mulai dari mana. Tapi kami ingin yang terbaik bukan? Ya sumpah kami hanya takut buat keputusan yang salah aja juga buat Rina makin stres. Iya, betul. Saya sangat mengerti sekali ya sebagai keluarga, Bapak, Ibu, dan juga terutama kakaknya yang sangat dekat ya, mungkin saya sangat mengerti. Namun dengan kita melakukan tindakan seperti menutup-nutupi, terus juga kita nggak memberitahu apa yang terjadi sebenarnya kepada Rina, maka itu akan menimbulkan gap dan juga jarak antara keluarga dan juga kepada si Rina ini, sehingga menyebabkan proses penyembuhannya itu menjadi lebih lama. Karena apa? Karena dari sisi emosional dia itu merasa tidak senang, merasa tidak dihargai dan merasa ditutup-tutupi bahkan dengan keluarganya sendiri. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjadi support system pertama, karena kalian merupakan keluarga terdekat dari si Rina tersebut. Jadi dengan dia merasa senang, merasa didukung, maka itu akan menunjang penyembuhan dari si Rina tersebut. Jadi selama ini kami terlalu berhati-hati ya, sehingga kami tidak mengatakan yang jujur, yang sebenar-benarnya kepada Rina. Iya, saya sangat mengerti dan itu tidak apa-apa, dan itu sangat reaksi yang sangat wajar bagi keluarga tentunya sebagai orang terdekat dari si Rina. Namun saran dari saya, keterbukaan, terus saling mendukung itu merupakan kunci utama dari hal yang bisa mendukung Rina ini untuk sembuh sehingga dia bisa lebih ceria seperti itu. Baik, berarti kalau gitu Bu, yang harus kita lakukan sekarang adalah bersikap terbuka dan mendukung Rina sepenuhnya ya? Iya, betul sekali. Jadi sebagai keluarga sudah seharusnya bersikap terbuka dan mendukung. Dan kali ini kita juga akan memandu Bapak Ibu dan keluarga sekalian untuk melakukan pendampingan dan memberikan yang terbaik untuk Rina. Syukurlah Rin, akhirnya penyakit kamu bisa disembuhin ya. Iya bun, jujur alhamdulillah aku juga lega karena walaupun ya aku ternyata kena kanker perut stadium 2 lagi, tapi ternyata masih ada harapan ya buat aku sembuh kalau aku ikut kemo. Ya Rin, kalau ada hal yang masih kamu khawatirin, please banget bilang ke kakak, bunda, ataupun ke ayah ya. Makasih banyak ya Kak Bun buat semua dukungannya sama aku melalui ya hal berat ini, karena aku nggak bisa ngebayangin kalau aku nggak sama kakak dan bunda. Akan selalu ada buat kamu. Permisi, Mama Rina dan sanak keluarga. Saya di sini Mas Dewi mau mengkonfirmasi bahwa Nona Rina telah terdaftar untuk mengikuti kemoterapi rutin pada tanggal 27 November dan 14 Desember. Apakah benar? Benar ya. Nah, baik. Kalau begitu, untuk saat ini Nona Rina dan keluarga bisa beristirahat dulu di ruangan ini ya, sebelum saya akan berkunjung kembali kepada ruangan Nona untuk memeriksa kembali keadaan Nona dan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait untuk terapi yang akan berjalan. Nah, bila ada ketidaknyamanan atau ada yang ditanyakan, Ibu, Kakak, maupun Nona Rina bisa segera bertanya kepada saya ya. Terima kasih nurse. Dan untuk satu pesan lagi, terutama untuk Nona Rina, kami di sini ingin menyampaikan bahwa kami sebagai dokter, nurse maupun tenaga medis lain sangat peduli dengan kondisi Nona Rina. Dan kami di sini berharap bahwa Nona Rina bisa memperoleh perawatan yang terbaik dan kembali dalam kondisi yang sehat semula. Di sini kalau misalnya Nona Rina juga masih ada kekhawatiran ataupun juga masih merasa ragu, Nona Rina bisa segera bertanya kepada kami karena kami pasti selalu siap membantunya. Baik Nurse, terima kasih banyak atas pesannya Nurse. Aku akan selalu ingat pesan dari Nurse dan juga pesan dan dukungan dari keluarga aku.